Meanwhile, A few moments later. 2 hours later, 3 hours later, One eternity later. eventually. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, dan selamat datang di podcast kami. Sebelum itu kita kenalan terlebih dahulu yuk. Kenalkan, nama saya New Fitri dan di sebelah saya ada rekan saya. Nama saya Nailur Rifkia. Oke, karena kita sudah perkenalan diri, langsung aja kita lanjut nih. Kira-kira kita mau bahas apaan ya? Hari ini kita akan bahas tentang meningkatnya angka pengangguran yang ada di Indonesia ini. Wah, topik kali ini sangat relate ya, apalagi bagi kaum Gen Z yang mereka lebih banyak memilih menganggur daripada bekerja di bawah tekanan. Iya nih, apalagi banyak fenomena-fenomena terhadap Gen Z yang katanya mereka itu malas lah, susah untuk diatur dan segala macam. Tapi menurut psikolog klinis dewasa mengatakan Gen Z itu memiliki sudut pandang yang berbeda terkait pekerjaan dibandingkan generasi sebelumnya. Pandangannya berbeda yang seperti apa tuh? Gen Z itu tuh merupakan generasi yang terbuka dengan perbedaan, yang dimana mereka lebih menunjukkan perilaku menghargai setiap individu tanpa memberi label tertentu. Jadi mereka itu lebih memahami keunikan tiap individu ya. Iya, benar. Nah, maka dari itu perilaku ini nih dapat mempengaruhi mereka saat mencari pekerjaan. Menurut artikel yang beredar yang sudah aku baca, kebagian bagi Gen Z yaitu betapa prinsip kesetaraan dan keberagaman dalam memilih tempat bekerja. Apa itu benar? Ya, dan maka dari itu mereka tidak akan memilih tempat kerja yang tidak mempromosikan keberagaman dan kesetaraan. Tapi nyatanya salah satu bentuk intoleransi yang masih kerap terjadi adalah workplace bullying, di mana suatu perilaku yang dilakukan dengan sengaja dan berulang untuk menjatuhkan orang lain di tempat kerja tersebut. Lalu, bagaimana sih cara mencegah workplace bullying ini? Yang dapat kita lakukan ialah tetap tenang, berbicara, dan tegasan pendapat saat berkomunikasi dengan perilaku. Maka dari itu sangat penting bagi calon karyawan untuk memastikan bahwa mereka milik perusahaan yang berpihak pada kesetaraan dan keberagaman. Lalu, selain hal ini, apakah ada lagi yang membuat Gen Z menganggur? Tentu saja ada, apalagi sekarang sudah zamannya teknologi yang sudah modern. Banyak dari mereka yang menganggap belajar itu mudah, yang bisa dilakukan dari internet dan juga ya. Padahal kan mereka juga memerlukan sebuah mentor ataupun berlatih langsung di dunia nyata agar bisa menumbuhkan kapasitas mereka. Iya benar sekali. Lalu mereka ini Gen Z juga cepat bosan dan ujungnya resign. Entah alasannya gajinya sedikit lah, gak sesuai lah, atau suka kerja tim. Namun, hal ini terjadi juga karena kurangnya pengalaman organisasi dan ketidakcocokan keterampilan mereka dalam pekerjaan. Ya benar sekali. Namun kalau dipikir-pikir, syarat kerja dan gaji di Indonesia itu tidaklah masuk akal. Dan karena banyak juga perusahaan yang menetapkan standar yang tinggi untuk pelamar sehingga menimbulkan dilema bagi para pekerjaan. Di satu sisi mereka harus memenuhi standar yang tinggi, sementara di sisi lain imbalan yang
dapat tidak sebanding dengan usaha dan investasi pendidikan yang telah mereka keluarkan. Maka dari itu, hal ini berdampak pada perusahaan juga karena tingginya tingkat turnover bisa menyebabkan perusahaan kehilangan karyawan yang sudah berpengalaman, yang pada akhirnya berdampak pada produktivitas. Solusi yang dapat dilakukan untuk hal ini yaitu dengan cara memerlukan kerjasama dari berbagai pihak perusahaan terkait persyaratan yang telah ditetapkan oleh perusahaan tersebut. Lalu pemerintah juga ikut berperan dalam pemberian gaji yang layak. Selain itu, juga lembaga pendidikan perlu menyesuaikan kurikulum agar lebih relevan dengan kebutuhan pasar kerja. Baik, saya akan menjelaskan kesimpulan pada pengangguran di era Gen Z ini. Secara ringkas dapat dikemukakan bahwa pengangguran merupakan sebuah masalah kompleks yang ada di Indonesia ini. Tidak hanya menyangkut masalah sosial bagi masyarakat luas, tapi juga merupakan masalah eksistensial bagi individu yang menjalaninya. Namun terlepasnya dari itu semua, masalah sosial merupakan masalah yang tidak hanya dilalui oleh pemerintah, tapi oleh kita semua melalui penyelesaian masalah pengangguran, dan diharapkan masalah-masalah sosial lain yang timbul akibat pengangguran seperti kejahatan dan prostitusi lainnya dan juga dapat teratasi oleh pemerintah tempat. Oke, jadi teman-teman semua itu udah pada tahu ya pengangguran di era Indonesia ini seperti apa. Apakah kalian sudah mendapatkan informasi yang belum kalian ketahui sebelumnya? Oke, jadi apakah kalian semua itu mendengar podcast kami yang mendapatkan informasi di era Gen Z pengangguran ini? Mohon maaf bila ada salah kata, perkataan yang tidak menyenangkan atau menyakiti hati. Oke, segitu dulu ya podcast dari kami. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.